Gegaplah hai putra dan putri bangsa, raihlah prestasi. Bersama LPP MRI bisa wujudkan masa depan. Raihlah impianmu, bulatkan tekadmu, tingkatkanlah imanmu, bertebal takwamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para peserta MPLS 2020 DSMK 4 LPP MRI, selamat pagi. Pada hari ini di sesi pertama, Bapak akan menyampaikan materi mengenai sekolah ramah anak. Sebelum kepada materi terkait dengan materi sekolah ramah anak, ada sambutan dari Bapak Menteri yang isinya mengenai pasal. Nah, di dalam pidato Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia mengenai sekolah ramah anak, pasal 28B ayat 21 UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini dipertegas dalam pasal 54 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum guru, pengelola sekolah, atau teman-temannya. Selanjutnya, di dalam sekolah yang bersangkutan atau lembaga pendidikan lainnya, dilanjut pada pasal 20 ayat 2 dan dilanjut lagi ke pasal 70 ayat 2 menyebutkan setiap orang dilarang memperlakukan dengan mengabaikan pandangan terhadap siswa mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi diri penyetaraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat. Jadi intinya di dalam pasal tersebut terkait dengan pidato menteri tersebut, setiap orang yang berada di lingkungan sekolah, mau itu termasuk guru, staf, bahkan teman-teman, intinya tidak boleh melakukan pembulian, mau secara fisik ataupun non fisik, yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, di dalam materi sekolah ramah anak ini mungkin banyak pertanyaan mengenai yang dimaksud sekolah ramah anak itu apa sih? Terus manfaat sekolah ramah anak itu apa? Dan tujuannya sekolah ramah anak itu bagaimana? Di dalam pendahuluan di sini dijelaskan salah satu tujuan disusunnya kebijakan sekolah tentang rumah anak sekolah untuk dapat memenuhi, menjamin dan melindungi hak anak, serta memastikan bahwa satuan pendidikan mampu mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan anak, serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati, bekerja sama, dan kemajuan, serta semangat perdamaian. Satuan pendidikan diharapkan tidak hanya melahirkan generasi yang cerdas secara intelektual, namun juga melahirkan generasi yang cerdas serta emosional dan spiritual. Nah, di dalam pendahuluan tentang sekolah ramah anak memiliki tujuan seperti yang dibacakan tadi. Jadi di dalam pendahuluan intinya yang namanya sekolah adalah sarana dan tempat serta proses seperti di rumah. Jadi sekolah dijadikan tempat atau rumah kedua bagi siswa
di mana memiliki pendidikan, di mana memiliki arahan, di mana memiliki juga yang namanya kebermanfaatan. Jadi di dalam sekolah ramah anak memiliki dasar yang sama seperti yang dilakukan di lingkungan keluarga tentang pola pendidikan atau pola asuh orang tua terhadap siswa atau anak. Selanjutnya, di sini ada rencana pembangunan pendidikan nasional dalam rangka panjang atau RPPNPJ tahun 2005 sampai dengan 2025. Menyatakan bahwa visi di tahun 2025 yang akan datang adalah tentang menghasilkan insan Indonesia cerdas dan kompetitif. Atau dengan kata lain, diharapkan generasi di tahun 25 nanti akan terbentuk generasi insan kamil atau insan paripurna. Maka insan Indonesia yang cerdas adalah insan yang komprehensif, yang cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, dan cerdas intelektual, dan cerdas kinestesis. Pendidikan juga seharusnya tidak diakses semua anak tanpa batasan geografi, ekonomi, dan sosial maupun hambatan fisik ataupun mental. Di dalam tujuan pembangunan sekolah ramah anak, sekolah itu seharusnya mampu memberikan pelayanan, fasilitas, penyampaian pendidikan non formal maupun formal yang tidak diskriminatif, yang tidak terbatasi oleh ruang lingkup geografis. Mau itu sekolah yang ada di kota-kota besar atau yang ada di daerah-daerah atau pelosok, atau misalkan sekolah negeri ataupun swasta, di dalam sekolah ramah anak semuanya harus memiliki kesamaan atau bersifat homogen di dalam pelayanan terhadap peserta didik atau siswa. Sementara keadaan sekolah itu tidak bisa disamakan satu dengan yang lain, tergantung dari keadaan sekolah dan pengelolaan. Jadi jika untuk keadaan sekolah mungkin untuk kalian semua yang selama ini banyak pertimbangan, kok sekolah saya seperti ini, kok sekolah saya seperti itu adalah hal biasa karena dikatakan di dalam pendahuluan tadi bersifat heterogen. Jadi kalau untuk keadaan sekolah kita tidak bisa memaksakan. Jadi alhamdulillah kalau untuk di sekolah kita di SMK 4 LPPN ini untuk semua fasilitas, sarana dan prasarana seluruhnya untuk semua jurusan saya jamin sudah memenuhi ketentuan dalam kompetensi, mau itu jurusan teknik otomotif, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer jaringan, ataupun akomodasi perhotelan. Dilanjut kembali mengenai maksud dan tujuan. Maksudnya bagaimana sih tentang sekolah ramah anak? Terus ruang lingkup belajarnya seperti apa? Dan juga hasil yang diharapkan. Apakah beda sekolah ramah anak dengan sekolah-sekolah sebelumnya? Padahal yang namanya sekolah ramah anak sejak dari dulu sudah dikonsepkan. Mungkin di dalam penyampaian itu tidak disampaikan secara langsung, tapi disisipkan di dalam mata pelajaran setiap pelajaran yang ada di sekolah, mau itu tingkat SD, SMP, SMK, SMK, sederajat, dan yang lain. Maksud dan tujuan dari sekolah ramah anak. Pertama, memberikan panduan kepada pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah. Nah, itu mungkin untuk pengelola sekolah. Dan selanjutnya tentang hasil yang diharapkan. Pertama, terwujudnya sekolah yang aman, menyenangkan bagi peserta didik, baik bebas dari kekerasan antar peserta didik maupun kekerasan yang dilakukan oleh pendidik dan tenaga kependidikan. Dua, terbentuknya perilaku pendidik dan tenaga kependidikan yang berperspektif anak.
3. Meningkatkan partisipasi peserta didik dan proses pembelajaran dan dalam pengambilan keputusan sekolah. Dan ini yang terakhir, mungkin ini pertanyaan sejak awal, apa sih pengertian tentang sekolah ramah anak? Di dalam definisi, sekolah ramah anak adalah satuan pendidikan formal, non formal, ataupun informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, perlakuan salah dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya, serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di dalam lingkungan pendidikan. Nah, di dalam prinsip tentang sekolah ramah anak di sini ada 5. Yang pertama, non diskriminasi. Jadi di dalam lingkungan sekolah, guru, staf ataupun sesama teman sebaya itu tidak boleh melakukan hal-hal yang bersifat diskriminasi. Yang kedua, tentang kepentingan terbaik bagi anak. Yang namanya sekolah pasti memiliki tujuan dan harapan. Itu tercantum di dalam visi misi sekolah. Nah, di dalam visi misi sekolah itu adalah sudah menjadi salah satu tentang prinsip di dalam sekolah ramah anak. Selanjutnya tentang hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan. Di dalam hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan di sini menjamin pengembangan tentang generasi yang terintegrasi terhadap toleransi atau kebinekaan. Yang keempat, penghormatan terhadap pandangan anak. Di sini kita harus bisa saling mulai menghargai, entah itu mulai secara verbal maupun non-verbal. Yang kelima, tentang pengelolaan yang baik. Mungkin itu tujuan yang harus dilakukan oleh guru beserta pihak sekolah. Mungkin itu tentang materi pertama di pagi hari ini tentang sekolah ramah anak. Nah, dari penyampaian Bapak dari awal sampai akhir, saya harap tentang sekolah ramah anak bisa diwujudkan di dalam sekolah ini, karena saya yakin sekolah ini mampu mewujudkan sekolah ramah anak. Tapi sekolah ini tidak akan terwujud menjadi sekolah yang ramah anak tanpa partisipasi dari siswa-siswi beserta para guru. Jadi intinya di dalam sekolah ramah anak akan terwujud bila adanya kerjasama, adanya kepatuhan, adanya tanggung jawab dan ketaatan terhadap aturan yang ada dan berlaku di sekolah. Mungkin untuk selanjutnya ada sedikit tugas yang akan Bapak yang akan Bapak berikan. Jadi tugas kalian sedikit merangkum tentang apa yang tadi Bapak sampaikan, sedikit saja. Intinya tentang apa sih sekolah ramah anak itu. Nah, mungkin harus Bapak ulangi. Yang pertama, pertanyaannya apa sih sekolah ramah anak itu? Yang kedua, manfaat sekolah ramah anak itu bagi kalian atau generasi yang akan datang itu bagaimana? Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana cara mewujudkan sekolah ramah anak? Nah, sekian yang dapat Bapak sampaikan. Semoga dari materi pertama ini bisa menjadi materi yang bermanfaat, tidak hanya untuk saat ini, karena sekolah ramah anak tidak hanya pada saat ini saja. Selama kalian bersekolah, mungkin sekolah ramah anak itu perlu dilakukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.